Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam mata kuliah Manajemen Keluarga Muslim. Minggu kemarin secara sepintas kita sudah membahas tentang gambaran apa yang akan kita pelajari dalam satu semester ke depan. Dan di situ Ibu juga melakukan penjajakan sejauh mana pemahaman teman-teman tentang mata kuliah Manajemen Keluarga Muslim, dan di situ Ibu sudah bisa menangkap bahwasanya yang ada dalam benak teman-teman adalah bagaimana kita mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang di dalamnya adalah sisi-sisi rohani menjadi hal yang paling mendasar untuk menegakkan keluarga atau manajemen keluarga muslim ini. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan mencoba membahas ulang tentang pengertian umum dari manajemen keluarga muslim. Di situ Ibu mencoba mengutip apa pengertian dari manajemen. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Artinya sebuah manajemen itu akan dibenturkan atau disandingkan dengan orang lain, tidak bisa dilakukan oleh seorang diri. Jadi di situ ada beberapa partner yang akan mendukung pekerjaan yang akan kita lakukan. Di situ Ibu juga mengutip menurut Yayat M. Herujito dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen, menyebutkan bahwa manajemen adalah pengelolaan pekerjaan guna mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini juga dilakukan dengan menggerakkan orang untuk bekerja. Nah, berdasarkan pengertian tersebut jelas bahwasanya manajemen apapun itu, apakah manajemen keluarga, apakah manajemen perusahaan, manajemen perkantoran atau industri, itu selalu melibatkan dan menggerakkan orang-orang di sekitar kita yang akan dijadikan partner kita untuk mewujudkan cita-cita yang hendak kita capai. Berikutnya kita akan berbicara tentang sebelum kita berbicara tentang fungsi manajemen, tentu kita akan lebih dahulu mengetahui definisi dari keluarga muslim. Karena manajemen keluarga muslim yang sebenarnya terdiri dari 3 suku kata, namun dalam hal ini harus kita pahami bahwa yang pertama yaitu ada 2 suku kata, yaitu yang pertama manajemen dan yang kedua keluarga muslim. Jadi bukan keluarga dan muslim, tapi kita sudah masuk pada poin bagaimana mewujudkan keluarga muslim. Nah, di situ bisa teman-teman lihat, Ibu mengutip keluarga muslim dalam Islam. Keluarga adalah pusat pembentuk masyarakat dan peradaban Islam. Nah, keluarga itu secara syariah disebut sebagai ahlu atau ahilla, yang berarti keluarga secara menyeluruh, yang termasuk di dalamnya itu ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada keponakan, dan beberapa garis ke samping ataupun ke bawah. Dalam pengertian yang lebih luas, keluarga dalam Islam ini merupakan satu kesatuan unit yang besar, yang kemudian dalam Islam disebut dengan ummah, gitu ya. Jadi kalau versi Islam, keluarga itu ya yang masuk dalam silsilah itu, gitu ya. Tidak sebatas hanya nuclear family atau keluarga inti. Nah, selanjutnya, keluarga Islam ini bukan hanya sekedar berdiri di atas kenyataan karena seringnya terdengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari rumah itu. Bukan pula sekedar anak-anaknya disekolahkan ke masjid waktu sore hari, yaitu ikut TPA, atau mungkin karena anak-anaknya sekolah di pesantren. Tidak hanya itu. Jadi jangan pernah dipahami bahwa keluarga Islam itu sesempit itu,
dengan seringnya muter murotal di rumah gitu ya, itu sudah dianggap sebagai keluarga muslim atau keluarga islami. Tapi itu hanya bagian dari indikasi disebut sebagai keluarga muslim. Nah, keluarga islami itu disebutkan lebih lanjut, yaitu rumah tangga yang di dalamnya ditegakkan adab-adab islami, baik itu yang menyangkut individu maupun keseluruhan rumah tangga. Nah, keluarga islami adalah sebuah rumah tangga yang didirikan di atas landasan ibadah, di mana mereka bertemu dan berkumpul karena Allah, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Artinya apa? Dalam hal ini bisa disebutkan bahwa keluarga islami itu keluarga yang landasannya adalah landasan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemunya dua insan manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan yang tidak muhrim, kemudian disatukan karena adanya akad nikah, itu semata-mata juga karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini landasannya. Bukan semata-mata karena cinta, bukan semata-mata karena hawa nafsu, tetapi di sana ada nilai ibadah, ketaatan kepada Allah untuk mewujudkan penerus umat Muhammad SAW. Yang kemudian di dalamnya dilanjutkan dengan penerapan nilai-nilai keibadahan, di mana seorang suami juga melakukan kewajibannya, yaitu membimbing istrinya, tidak membiarkan istrinya berjalan di atas telapak kaki yang tidak tahu nilai ibadahnya di mana, tapi suami selalu mendampingi istrinya, mengarahkan istrinya menjadi imam yang baik buat makmumnya. Nah, nilai-nilai seperti ini yang diterapkan dalam rumah tangga berdasarkan dengan syariat yang sudah diajarkan oleh agama kita, maka disitulah langkah-langkah menuju keluarga muslim itu terwujud. Kemudian ketika keluarga itu sudah berjalan sedemikian rupa, di sana punya anak atau dalam kondisi sedang hamil, mempraktekkan atau mengamalkan bagaimana pendidikan atau pembelajaran terhadap bayinya sejak dalam kandungan. Bagaimana ibunya selalu mengajak untuk bersolawat dengan mengelus perutnya, mengajak komunikasi dengan janin yang dikandungnya gitu ya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, memberikan makanan atau nutrisi dari uang yang halal gitu kan. Nah, ini aplikasi beberapa hal yang mengindikasikan bahwa dasar keluarga muslim itu mulai dibentuk atau dibangun. Kemudian setelah melahirkan, misalnya di dalamnya seorang suami mengazani gitu ya, mengazani bayinya, kemudian memilih atau memberikan nama yang baik buat anaknya karena nama itu bagian dari doa. Kemudian berlanjut ketika bayi sudah mulai mendapatkan pelajaran yang lebih banyak, pembelajaran yang lebih banyak, seorang ibu mendidiknya, mendampinginya dengan mengenalkan agama kita, mengenalkan kalimat-kalimat yang sederhana seperti mengajarkan kalimat takbir gitu ya, kemudian salam kepada orang lain. Nah, ini bagian dari indikasi terbentuknya keluarga muslim. Nah, jadi apa itu pengertian dari manajemen keluarga muslim? Ini coba siapa yang bisa menggabungkan, Ibu persilahkan untuk chat di WA group. Nah, berikutnya ini, kenapa kita berbicara tentang manajemen? Kenapa keluarga muslim itu harus di-manage sedemikian rupa? Perlukah itu? Nah, kita kembali agar sebuah komponen atau kelompok atau dalam hal ini adalah keluarga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, maka memang perlu ada sebuah manajemen. Jadi manajemen ini memiliki 4 fungsi yang harus berjalan secara selaras dan saling berkelindan gitu ya. Yang pertama, di situ disebutkan adanya planning. Planning itu perencanaan.
Ibu yakin semua teman-teman sudah bisa memahami apa itu yang dimaksud dengan planning. Baik, planning yang disebut juga perencanaan ini merupakan proses pendefinisian tujuan sebuah organisasi di mana di dalamnya terjadi pembuatan strategi untuk mencapai tujuan serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan ini sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Nah, ketika ini manajemen ini kita tarik pada kajian keluarga Muslim, maka planning ini terjadi ketika masa ta'aruf gitu ya. Ketika kita masa ta'aruf, kemudian di sana ada kecocokan, maka di situ kita sudah memplanning kapan kita merencanakan sebuah pernikahan yang tepat, gitu ya, dengan berbagai pertimbangan tentunya. Nah, di situ akan ada planning seperti bagaimana kita nanti melakukan sebuah pernikahan, apakah cukup dengan melakukan walimatul urus untuk keluarga inti dan tetangga sebelah gitu ya, atau kita membuat sebuah resepsi yang mewah karena namanya pernikahan itu hanya terjadi sekali, maka kita membuat semeriah mungkin sehingga itu akan menghadirkan banyak tamu undangan, secara otomatis akan banyak doa-doa yang mengiringi keluarga baru kita. Nah, ini adalah sebuah planning. Kemudian dilanjut dengan planning-planning berikutnya, kita ingin merencanakan keluarga yang seperti apa, anak berapa gitu kan, rumah tinggal di mana. Nah, ini bagian dari planning. Kenapa sih kita perlu melakukan planning? Nah, tentu planning itu fungsinya sangat besar sekali, dan ini bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin akan dilakukan dalam berjalannya suatu organisasi. Nah, ketika kita melakukan perencanaan yang baik, maka kita akan meminimalisir resiko juga. Berbeda ketika kita tidak melakukan perencanaan, kita tidak melakukan planning. Jadi kita istilahnya ya jalanin aja lah, mengalir seperti air di sungai gitu. Jadi kita tidak punya target, kita tidak punya patokan, kita tidak punya ancang-ancang apa yang harus kita lakukan. Ketika kita dalam kondisi A, maka harus apa yang kita lakukan. Nah, kita tidak punya seperti itu. Perencanaan ini juga tentu bermanfaat untuk memastikan jika visi misi dalam keluarga itu sudah sejalan dengan arah dan tujuannya. Ya, jadi kalau kita punya planning yang matang, maka program-program yang harus dilaluinya itu juga akan lebih memudahkan kita untuk mewujudkannya. Nah, begitu kira-kira ya tentang apa itu fungsi dari manajemen point planning. Oke, dari sini bisa teman-teman pahami. Selanjutnya fungsi organizing. Fungsi organizing ini yaitu pengorganisasian. Apa yang harus diorganisasikan dalam sebuah rumah tangga? Nah, pengorganisasian ini merupakan proses penyusunan atau penentuan sumber daya yang ada dalam organisasi itu, dalam hal ini keluarga, untuk mencapai tujuan keluarga itu sendiri. Nah, siapa sumber daya keluarga ini? Ya, sumber daya keluarga ini tidak lain adalah meliputi dari semua yang ada dalam rumah tangga itu. Ya, bisa unsur dari ayah, dari ibu, kemudian juga anak-anaknya. Itu kalau nuklir family. Tapi kalau memang keluarga dalam hal ini yaitu ahillah atau ummah, di sana siapa aja yang ada dalam keluarga itu. Misalnya ada ponakan yang ikut dalam rumah tangga itu, maka dia juga mau tidak mau harus bisa mengkondisikan posisinya dengan organisasi yang ada dalam keluarga itu. Kemudian apalagi sumber daya yang ada dalam keluarga, bisa sumber daya itu tadi sumber daya manusianya, semua yang ada dalam keluarga, kemudian juga bisa sumber daya fisik.
Sumber daya fisik ini ya rumah itu sendiri, rumah, peralatan gitu ya, perabotan yang ada di rumah, bagaimana kita bisa memanfaatkan mesin air misalnya atau listrik ketika itu tidak bisa ketika itu tidak difungsikan, misalnya listrik nih, kamar mandi tidak digunakan, maka lebih baik listriknya itu dimatikan atau airnya itu keran itu tidak usah dinyalakan karena akan mubazir gitu. Nah, ini bagian dari organizing pada sumber daya fisik. Kemudian rumah, meskipun misalnya rumahnya itu hanya sederhana gitu ya, tapi bagaimana kita bisa membuat lapang rumah yang sempit itu dengan cara apa? Kita sama-sama menjaga kebersihannya. Nah, ini sebuah manajemen organizing di mana seluruh anggota keluarga bisa memposisikan dan saling bersinergi untuk mendukung terwujudnya organisasi atau keluarga yang baik. Nah, kemudian sumber daya berikutnya yaitu sumber daya operasional. Ini apa sumber daya operasional? Misal, ya seperti kebajikan atau kebijakan yang ada dalam rumah tangga itu. Misalnya, ada ketentuan, ketika sudah di atas jam 9 malam, anak-anak tidak boleh menggunakan dawainya, harus mematikan TV-nya, dan semua harus masuk ke kamar masing-masing. Nah, ini bagian dari organizing dalam hal sumber daya operasional, yaitu di dalamnya ada sistem-sistem kebijakan, sistem informasi gitu ya. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarganya. Atau misalnya kita tidak boleh makan kecuali secara bersama-sama, berjamaah gitu ya. Kita makan bersama. Jadi ketika ayahnya belum pulang, meskipun yang di rumah misalnya sudah lapar, maka nggak boleh makan karena kebijakan yang diatur di dalam rumah tangga itu makan harus bersama. Innal barokata ma'al jamaah, mungkin itu yang jadi pegangan misalnya ya. Kita tidak bisa menyalahkan asal itu sudah disepakati oleh seluruh anggota keluarga. Nah, hal-hal demikian ini menjadi hal yang penting untuk di manage ya. Bagaimana seorang ibu bisa memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, kepada seluruh anggota keluarganya bahwa ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Begitu. Nah, kita lanjut kepada fungsi manajemen keluarga yang ketiga, yaitu actuating, yaitu pengarahan. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan organizing. Cuman organizing tadi itu kan meliputi dari 3 sumber daya gitu ya. Nah, kalau ini apa itu actuating? Actuating ini adalah proses penerapan atau implementasi dari semua rencana-rencana yang sudah dibahas dalam poin pertama, yaitu dalam planning, yang di dalamnya juga ada konsep, kemudian ada ide, ada gagasan yang telah dibuat jauh sebelumnya untuk meraih tujuan bersama. Nah, ini wujud dari implementasi planning-planning yang ada. Jadi kalau tadi masih tahapan planning, di list ya, 1, kita tinggalnya nanti di luar Jawa, biar kita terlatih untuk jauh dari keluarga misalnya. Terus kemudian yang kedua, planningnya kita minimalnya punya 3 anak, karena kalau 2 terlalu sedikit. Jadi sunnah Rasul itu yang ganjil, maka kita ngambil 3 anak. Nah, ini bagian-bagian dari planning. Planning ini akan menjadi hal yang lebih baik ketika di-actuatingkan, yaitu diarahkan, diimplementasikan gitu ya, diimplementualisasikan atau diaktualisasikan gitu ya, diwujudkan berupa dengan ya sudah, akhirnya setelah menikah kita hijrah keluar Jawa gitu.
kemudian kita berusaha untuk mengatur jarak kelahiran antara anak pertama, kedua, dan ketiga karena kita pengen memiliki 3 anak gitu. Nah, ini bagian dari ex-wedding, yaitu apa fungsi dari ex-wedding ini? Fungsi dari pengarahan ini itu bisa membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta bisa meningkatkan kemampuan seluruh anggota dalam keluarga itu. Pada tahap ini tentu semua rancangan yang telah disusun pada fase planning itu bisa dipastikan berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Jadi planning itu tadi, kemudian setelah itu kita arahkan, ini mungkin nggak kita tinggal di luar Jawa, gitu kan? Positif negatifnya, gitu kan? Ini mungkin nggak kita punya 3 anak, maka apa yang harus di cross check, yaitu bagaimana kesiapan finansial, kemudian bagaimana kesanggupan biologis seorang ibu gitu kan ada kadang seorang ibu yang memiliki kesehatan yang tidak fix gitu ya, kurang fit, kemudian dia memiliki beberapa penyakit mungkin ya yang tidak memungkinkan dia untuk mendapatkan 3 anak. Nah, ini harus di cross check ulang. Tapi ketika itu tidak ada kendala, maka segeralah untuk mengaktualisasikan dari planning-planning yang sudah kita buat. Nah, penerapan fungsi ex-wedding dalam sebuah organisasi atau manajemen keluarga adalah melaksanakan semua rencana atau gagasan yang sudah dibuat. Jadi ex-wedding ini yang merealisasikan gitu ya, merealisasikan dari planning-planning yang sudah dibuat di awal sebelum keluarga itu terbentuk. Yang terakhir, fungsi dari manajemen keluarga muslim ini yaitu kenapa keluarga muslim itu perlu dibuatkan manajemen secara apik. Yang terakhir yaitu sebagai controlling, yaitu sebagai pengendalian. Pengendalian ini bisa juga disebut dengan bentuk kontrol atau juga evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Ya, misalnya dalam hal ini dilakukan untuk kenapa harus ada controlling. Nah, ini controlling dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, yang telah disusun serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Jadi ada tahap, sekarang kita sudah tinggal di luar Jawa, perekonomian kita juga sudah mulai stabil gitu ya, kita sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru gitu. Nah artinya apa? Ini menunjukkan bahwa planning itu hampir bisa terrealisasi dengan baik karena kita bisa mengontrol. Misalnya kalau itu tinggalnya di luar Jawa, di Batak, di Medan yang tradisinya cukup keras gitu ya, dari bahasanya, logat bahasa gitu kan juga lebih kaku ketimbang hidup di Jawa. Nah, kita bisa melakukan sebuah evaluasi ketika kita tinggal di lingkungan baru yang serba tidak sama dengan kehidupan sebelumnya, tapi kita bisa mengendalikan, berarti saya harus lebih waspada ketika harus berkomunikasi dengan orang-orang lokal. Kita harus bisa menempatkan diri dengan baik dan lain sebagainya. Maka di sini planning, organizing, ex-wedding itu akan mewujudkannya itu akan lebih mudah sekali karena di sana ada pengendali, ada controllingnya. Nah, lalu apa sih fungsi dari controlling ini? Fungsi dari controlling ini dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat dari awal. Kemudian juga bisa untuk menentukan dan menganalisa letak permasalahannya. Jika ternyata kemudian hari kita terjadi miskomunikasi dengan tetangga, maka kita akan bisa mencari solusinya.
oh iya, tetangga kita ternyata orang Batak asli, sedangkan aku orang Jawa. Kemarin aku itu agak tersinggung dengan sikapnya, kemudian aku membuang muka. Ternyata dia tersinggung juga. Akhirnya dia membuat gap pada keluarga kita. Nah, kita akan bisa segera mencari solusinya serta melakukan sebuah pengawasan yang lebih baik. Artinya, oh berarti saya harus segera minta maaf kepada tetangga saya itu agar tidak berlarut-larut. Nah, itu bagian dari manajemen, fungsi dari manajemen. Nah, ini slide terakhir kemarin sudah kita bahas dan sudah teman-teman bentuk siapa saja yang mendapatkan tugas ini. Jadi mulai minggu depan mungkin sudah bisa dimulai presentasinya dengan silahkan ditentukan siapa terlebih dahulu, tapi jangan lupa di list dari sekarang. Jangan dadakan besok misalnya yang ngambil manajemen pendidikan misalnya. Kalau bisa diruntutkan, ini mulai dari manajemen pranikah, kemudian manajemen relasi pasutri, kemudian manajemen peran, manajemen apalagi sosial, spiritual, pendidikan, relasi orang tua dan anak, finansial, wisata, baru single parent. Nah, ini adalah beberapa tema-tema pokoknya yang harus teman-teman diskusikan di kelas nantinya. Sekian dari Ibu, semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Dari Ibu tutup sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.